Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Zara dan juga teman saya Devita. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja hal besar yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan sekitar tahun 586 Masehi dan terkenal sebagai orang yang memiliki perawakan tinggi, kuat, serta piawai dalam menunggang kuda dan juga bergulat. Sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang orator ulung, pegulat yang tangguh, dan juga selalu menjadi wakil sukunya dalam menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar bin Khattab amat disegani dan ditakuti oleh negara-negara lain. Dalam masa kekhalifahannya, Umar telah melakukan banyak reformasi secara administratif dan juga mengontrol kebijakan publik termasuk untuk daerah yang baru ditaklukkan. Beliau memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638 Masehi, beliau memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Meskipun memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, Khalifah Umar bin Khattab terkenal dengan gaya hidupnya yang sederhana. Ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani, seperti adil, penyayang, antusias, cerdas, tangguh, dan juga selalu berada di garda terdepan dalam membela agamanya. Sifat-sifat tersebut semakin tertanam mantap pada dirinya setelah ia masuk Islam. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah atas perintah dari majikannya. Umar bin Khattab ditikam pada saat menjadi imam sholat subuh berjamaah. Setelah wafatnya Umar, kekhalifahan diberikan kepada Utsman bin Affan. Umar menjadi salah satu dari 10 orang yang dijanjikan akan masuk surga. Beberapa hadis menyebutkan bahwa dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan-kebijakan yang Umar lakukan sebagai berikut. Yang pertama, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Arab. Kesatuan politik untuk negeri-negeri Arab merupakan salah satu yang menjadi pemikiran Umar ketika Abu Bakar masih menjabat sebagai khalifah. Maka sesudah Abu Bakar wafat dan beliau menggantikannya, yang pertama kali mendapat perhatiannya adalah memperkukuh kesatuan dan menegakkan dasar-dasarnya. Yang menjadi permasalahan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani masih menguasai Jazirah Arab. Maka, untuk menggalang persatuan akidah, kaum Nasrani Najran dikeluarkan dari semenanjung dan memerintahkan Ya'lal bin Umayyah supaya jangan ada orang yang terpedaya dari agamanya. Mereka pun diberikan tanah di Irak seperti tanah mereka di Najran. Sejak menjadi suatu masyarakat Muslim, persatuan orang-orang Arab dalam hal akidah, kebiasaan, serta hubungan sosial mereka mulai terbentuk. Adanya larangan riba, minum minuman keras, makan bangkai, darah dan daging babi, dan segala hal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan adanya persatuan akidah dan ibadah di antara mereka, membuat persatuan mereka semakin kuat. Selanjutnya adalah dimulainya tahun Hijriah. Terbentuknya persatuan Arab di bawah naungan Islam itulah yang mengilhaminya untuk menjadikan hijrah Rasulullah sebagai permulaan kalender Arab. Umar berpendapat bahwa hijrah Nabi ke Yasrib saat itu merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah Islam masa Rasulullah SAW. Dengan hijrah inilah permulaan pertolongan Allah kepada Rasulnya diperkuat. Yang ketiga adalah menjadikan Madinah sebagai ibu kota. Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW berlindung dan yang memperkuatnya serta memberikan pertolongan.
Al-Quran juga diturunkan di sini lebih banyak daripada diturunkan di Mekah. Di sini pula lah tempat kediaman para pendahulu yang pertama menyambut Islam, tempat semua orang Arab kemudian berlindung di bawah panjinya. Kemudian oleh Rasulullah, Madinah dijadikan ibu kota. Dari sini, beliau mengirim utusan kepada raja-raja dan para pemimpin untuk mengajak mereka bergabung ke dalam agama Allah. Tidak heran jika kota ini kemudian dijadikan ibu kota dan menjadi titik perhatian dari segenap penjuru. Selanjutnya, musyawarah sebagai dasar hukum. Musyawarah yang berlaku pada waktu itu bukanlah hendak membatasi wewenang dari khalifah. Kalangan pemikir yang memberikan pendapat ke khalifah tidak pula berhak memaksakan pendapatnya kepada khalifah. Dengan musyawarah itu, kekuasaan penuh tetap berada di tangan khalifah. Seorang khalifah bertanggung jawab kepada Allah, kepada dirinya sendiri, dan kepada umat yang telah mengangkatnya. Yang kelima adalah pembagian-pembagian administratif. Di zaman Umar, gelombang ekspansi atau perluasan wilayah pertama kali terjadi. Ibu kota Syria, Damaskus, jatuh pada tahun 635 Masehi. Setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria telah jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan hingga ke wilayah Mesir. Di bawah pimpinan Amr bin As dan pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di bawah pimpinan Amr bin As dan pimpinan Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Iskandaria berhasil ditaklukkan pada tahun 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir telah jatuh di bawah kekuasaan Islam. Perluasan wilayah terus terjadi hingga ke ibu kota Persia, Al-Madain, yang juga jatuh pada saat tahun itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Karena perluasan daerah yang begitu cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia, yaitu dengan cara membagi negeri menjadi unit-unit administratif seperti provinsi, distrik, subbagian, dan distrik adalah langkah pertama dalam pemerintahan. Administrasi pemerintahan tersebut diatur sedemikian rupa menjadi 8 wilayah provinsi, diantaranya Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pembagian-pembagian tersebut dilaksanakan pada tahun 20 Hijriah. Setelah provinsi dan distrik ditentukan, maka sampailah pada masalah yang paling penting, yaitu memilih pejabat-pejabat yang sesuai untuk mengurus administrasi di tiap provinsi. Selanjutnya adalah perkembangan Islam sebagai kekuatan politik. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid. Dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekuasaan Romawi. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk yang terjadi dekat di Damaskus pada tahun 636, dengan 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 pasukan dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Periode kekhalifahan Umar tidak diragukan lagi merupakan abad emas Islam dari segala zaman. Khalifah Umar bin Khattab mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan segenap kemampuannya, terutama dalam bidang pengembangan Islam. Beliau adalah pendiri dari sistem politik Islam. Beliau juga yang melaksanakan hukum-hukum ilahiyah atau syariat sebagai kode atau kitab undang-undang dalam suatu masyarakat Islam yang baru terbentuk.
Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Timur Tengah 2 yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Istadianta.